Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu di teknik pengolahan citra. Setelah sebelum UTS kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan format citra, kemudian operasi-operasi dasar citra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perbaikan citra. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan perkuliahan kali ini, mulai dari noise, kemudian citra terdegradasi, kemudian restorasi, kemudian reduksi noise, yang kita bagi menjadi dua, yaitu filter rata-rata dan filter order statistik, dan mengukur kualitas citra. Oke, secara sederhana, noise atau gangguan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan muncul di dalam citra yang kita peroleh. Misalkan ketika kita mengambil foto di malam hari, kemudian misalnya ISO-nya kurang, kemudian muncul bintik-bintik yang mengganggu atau fokus yang tidak sesuai sehingga citra itu menjadi blur atau kabur. Nah, bintik-bintik ini karena mungkin salah pengaturan, kemudian pencahayaannya yang tidak merata, karena ada satu sumber cahaya, kemudian kontras yang tidak sesuai, dan hal-hal yang lain yang membuat citra itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tujuan kita. Makanya definisi draw atau noise yang paling umum adalah keberadaan yang tidak diharapkan pada suatu nilai atau kemunculan objek yang tidak diharapkan dalam sebuah citra. Nah, itulah yang diharapkan noise ya. Jadi kondisi yang tidak diharapkan, kemunculan yang tidak diharapkan pada sebuah citra. Nah, apakah terlalu blur, ada bintik cahaya, kemudian kontras yang terlalu tinggi atau rendah. Nah, itulah yang nanti kita akan coba bahas sedikit bagaimana menerapkan yang kita pelajari di video kali ini pada sebuah citra gitu ya. Nah, kenapa kok noise ini perlu dihilangkan? Ukuran utamanya adalah adanya degradasi atau penurunan kualitas pada citra. Nah, untuk mengatasinya kita lakukan restorasi atau perbaikan citra, gitu ya, atau image enhancement. Kalau kita lihat di sini, kita amati ada titik-titik atau bintik-bintik pada citra terdegradasi di sini. Pada di sini ada bintik-bintik ya di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah citra aslinya. Seharusnya citra yang kita harapkan seperti ini. Nah, ketika kita bisa memisahkan citra asli dengan noise, noise ini misalnya kita gambarkan seperti ini, representasinya seperti ini ya. Namun pada faktanya, mungkinkah kita dijadikan solusi, yaitu citra yang sudah terdegradasi dikurangkan saja dengan noise? Tentu ini tidak realistis ya, karena noise ini kita tidak tahu. Nah, secara bahasa noise ini ya tahu-tahu muncul, jadi tidak bisa kita definisikan pada sebuah model matematis atau persamaan tertentu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan dengan perbaikan citra, sehingga citra yang diharapkan itu nanti hampir sama dengan citra aslinya. Nah, perlu catatan di sini hampir sama ya, jadi tidak sama persis. Artinya di sini hanya mendekati citra yang baik atau citra yang dikehendaki. Sehingga ketika citra itu sudah kita perbaiki, misalnya kita punya sebuah foto ya, kemudian foto tersebut masuk ke dalam air. Nah, kalau misalnya kita langsung hilangkan semua airnya sehingga fotonya kembali, kan itu tidak mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita coba keringkan, diterima matahari, kemudian foto yang tadinya basah itu sebisa mungkin, sebaik mungkin dia bisa kembali ke wujud aslinya, kondisi sebelum kena noise kayak gitu ya. Jadi tidak mungkin kita kembalikan waktunya sehingga tidak jadi jatuh ke air gitu ya. Makanya kita lakukan dengan perbaikan citra. Tujuannya apa? Tujuannya biar foto yang rusak itu bisa semirip mungkin ataupun mirip mungkin gitu ya. Jadi
sepersis mungkin dengan citra sebelumnya atau citra yang kita kehendaki. Nah, di sini kita misalnya menggunakan satu iterasi ya. Jadi contoh misalnya kita menggunakan reduksi noise, filter rata-rata. Oke. Baik, kita ambil contoh di sini ada sebuah citra yang memiliki nilai 554 141. Kemudian kita akan lakukan penyaringan dengan filter rata-rata aritmatik yang kita sekarang akan bahas, yaitu misalnya dijumlahkan semuanya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 1 dibagi dengan ukurannya, yaitu 3 kali 3, sehingga di sini ukurannya 1, kemudian di sini 3, kemudian ukurannya 3 kali 3, sehingga dibagi dengan 3 kali 3 atau dikali dengan 1, ini sama dengan jumlahkan semua, yaitu 3,8 atau sama dengan 4. Nah, bagaimana menerapkannya? Nah, tentunya ini akan kita lakukan looping ya, atau perulangan hingga mencapai seluruh ukuran citra. Tapi untuk contoh kali ini kita menggunakan 3 kali 3, ukuran citranya 3 kali 3. Jadi hanya perlu satu iterasi. Oke, di sini kita akan fokus pada pengenalan algoritmanya. Oke. Kita akan coba implementasikan menggunakan MATLAB. Di sini kita sudah punya citra 554 sama 726 141. Kemudian untuk lebih memudahkan, kita akan ambil ukuran citranya, yaitu M dan N. Di sini adalah size atau ukuran dari citra. Kemudian kita tambahkan aja UK atau ukuran M kali N, supaya nanti memudahkan kita dalam penulisan kode berikutnya. Oke, kalau kita amati kesamaannya adalah kita jumlahkan semuanya di sum gitu ya, dari seluruh nilai di sini. Oke, kita akan lakukan, maka untuk filter rata-rata kita tuliskan aja rata-rata aritmatik. Kita tuliskan FRA atau filter rata-rata aritmatik. Di sini ada kemudian kita akan dapatkan sum atau penjumlahan dari seluruhnya citra. Kita lakukan 2. Kemudian kita bagi ukurannya. Ukurannya adalah M kali N. Di sini kita tuliskan manual aja ya. Oke. Namun kan kita akan menggunakan M kali N beberapa kali, sehingga lebih mudah kita tuliskan dulu dalam sebuah variabel baru gitu ya. Oke, kita akan mencoba jalankan sambil kita koreksi jika ada kesalahan. Hasilnya adalah FRA atau filter rata-rata aritmatik adalah 3,889 atau 3,9 atau 4 gitu ya. Oke, maka nilai yang tengah ini akan kita update. Setelah difilter, dia akan update. Nah, kalau bagaimana dengan filter yang lain? Kita menggunakan yang tanpa padding ya. Baik, ini adalah filter rata-rata aritmatik yang kita sudah pakai gitu. Untuk yang fungsi jadi, teman-teman bisa menggunakan fungsi X average atau F spesial, kemudian tuliskan citranya, kemudian masukkan average. Nah, ini sama aja filter rata-rata aritmatik. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Nanti silahkan Anda coba diimplementasikan.
Baik, kita akan coba untuk selanjutnya. Di sini disebut filter rata-rata geometri. Bedanya adalah di sini dia menggunakan bukan sum tapi menggunakan simbol produk, yaitu perkalian. Nah, jadi kalau sum kita jumlahkan semuanya, kalau pakai dot di sini kita kalikan semuanya. Kemudian kita pangkat dengan 1 per ukurannya. Nah, makanya kita dapat hasilnya adalah 3,18. Oke, maka kita akan ganti di sini yang tadinya kita menggunakan rata-rata aritmatik. Nah, di sini sum kita ganti dengan fungsi produk yang sudah tersedia di MATLAB. Nah, produk dari Citra ya. Kemudian di sini kita gunakan pangkat, nah, seper ukurannya. 1/9 ya, ukurannya karena 1/9. Jadi kita ulangi Citra, kita kalikan semua elemennya, yaitu 2 kali karena 2 dimensi, karena menggunakan fungsi produk. Kemudian kita pangkakan. Oke, karena di sini jumlah, kita bisa menggunakan notasi pemangkatan karena di sini sudah berupa satu nilai, bukan lagi matriks atau vektor. Oke, hasilnya adalah 3,18 atau kita bulatkan 3. Baik, setelah teman-teman mencoba, kita bisa melanjutkan untuk ke filter selanjutnya, yaitu filter rata-rata harmonik. Nah, di sini yang kita akan lakukan adalah M kali N atau ukuran. Nah, kita gunakan sebagai nilai pembilang. Penyebutnya adalah 1 per seluruh citra. Oke, ini namanya 1, kemudian per citra. Kemudian nanti semuanya akan kita sum. Nah, maka kita bisa lakukan, kita langsung implementasikan di sini. Contohnya 3 kali 3 dibagi dengan 1/5. 1/5, 1/5, 1/4, 1/7, 1/2, 1/6, 1/1, 1/4, dan 1/1. Hasilnya sekitar 2, sekian. Kita akan coba bandingkan dengan menggunakan MATLAB, filter rata-rata harmonik atau FRH ya. Kita akan coba di sini. Oke, yang kita dapatkan dari persamaannya adalah M kali N atau UK kurang dibagi dengan jumlah seluruhnya dari 1 per. Oke, di sini karena perkalian titik, maka kita tuliskan sum 1 per citra. Kemudian baru kita tuliskan untuk sum 2 kali. Nah, artinya di sini adalah 1 dibagi seluruh elemen citra dulu. 1 dibagi seluruh elemen citra, 1 dibagi seluruh elemen citra, lalu dijumlahkan 2 kali, lalu digunakan untuk membagi dimensinya. Kita akan coba sambil kita koreksi jika ada kesalahan. FRH atau filter rata-rata harmonik 2,442 atau 2,43 atau kita bulatkan 2. Maka kita letakkan di tengah dengan angka 2. Baik, teman-teman bisa mencoba dulu dari
penerapan yang ini. Jika sudah, kita bisa lanjutkan ke filter yang selanjutnya, yaitu filter rata-rata kontra harmonik. Di sini kita menggunakan satu konstanta, yaitu Q. Persamaannya adalah jumlah semua dari elemen dengan pangkat Q plus 1 dibagi dengan jumlah seluruh elemen di citra dengan pangkat Q. Nah, misal Q-nya sama dengan 1, maka di bawah ini pangkatnya 1, di atas pangkat 2, karena Q plus 1 ya. Baik, kita akan coba implementasikan di dalam MATLAB. Kontra harmonik. Kita beri nama FRK, kontra harmonik. Nah, ini tadi kita jumlahkan seluruh citra, sementara kita berikan dulu nilai Q-nya, Q sama dengan 1. Untuk bagian pembilang, kita tahu bahwa dia adalah pangkat Q plus 1, sehingga kita tuliskan di sini dengan perkalian koma titik ya, karena perkalian elemen, setiap elemen ini. Oke, dipangkatkan Q per 1. Kita tinggal salin ya di sini. Oke, pangkatnya cuma Q. Maka kita tidak perlu menggunakan kurung karena Q saja. Di sini kita ulangi. Oke. Kita akan coba eksekusi. Hasilnya adalah 4,94. Kita bulatkan ke 5 ya. Hasilnya 4,9429. Kita bulatkan karena citra itu integer tampilannya, maka kita bulatkan menjadi 5. Baik, kita lanjutkan. Jika teman-teman sudah mengimplementasikan dari kode ini, maka kita lanjutkan ke filter yang berikutnya. Kita sudah masuk ke filter order statistik. Untuk filter ini sama, ketika kita mengurutkan sesuatu, maka kita buat terlebih dahulu satu variabel yang sudah diurutkan. Nah, di sini nanti ada median, nilai tengah, kemudian ada oke, kita coba dulu ya untuk filter median. Jadi kita hanya mencoba citra untuk nilai keberapanya, untuk mendapatkan nilai yang ada di tengah, untuk mendapatkan nilai yang baru. Nah, di sini filter rata-rata sudah kita selesaikan. Oke, misalnya kita letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya di atas kita berikan contoh. Ini adalah filter order statistik. Lalu di bawah nanti kita akan buat lagi filter order statistik. Nah, untuk filter order statistik kita buat terlebih dahulu sorting ya. Jadi untuk mengurutkan dari citra yang sudah di sort. Apa yang sudah di sort? Yaitu citra yang sudah kita buat dalam vektor ya. Jadi yang bukan 3 kali 3, tapi kita sudah jadikan dalam satu vektor.
sehingga kalau kita tuliskan sudah dalam terurut ya, seperti ini ya. Lalu kita ambil elemen tengahnya, urut dari kecil ke besar. Nah, ini fungsi dari sort, sehingga kita bisa mengurutkan di situ. Oke, kalau sesuai urutan maka ascending ya, kalau yang kecil ke besar. Tapi kalau kebalikannya kita tuliskan descending. Kalau kita sudah mendapatkan citra yang terurut, maka kita mulai dengan yang namanya filter median. Maka di sini kita ambil F median. Filter mediannya adalah berarti dari citra urut dia keberapa ini? Apakah ke 1, 2, 3, 4, 5? Kalau ukurannya 3 kali 3, maka kita langsung bisa tuliskan urutan kelima. Contoh misalnya urutan kelima, kita langsung jalankan di sini, nilainya adalah 4 ya. Lalu kita tutup dulu di sini, nilainya 4. Namun bagaimana jika nanti ukuran citranya berubah? Maka kita bisa manfaatkan ini variabel UK tadi. Kita bisa manfaatkan variabel UK di sini untuk menentukan, kalau misalnya untuk mengukur median maka nilainya adalah ganjil dibagi 2 maka dibulatkan. Contoh misalnya di sini M per N hasilnya adalah 9. Nah, ini langsung bulatkan aja. Oke, round dari ANS. Jadi harusnya 4,5, kemudian dibulatkan ya. Kita bagi 2. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah 5. Maka kita nanti akan urutannya berarti ke hasil pembulatan dari UK per 2. Artinya kalau ukurannya 9 dibagi 9, ukurannya 9 dibagi 2 adalah 4,5. Kalau dibulatkan maka 5. Urutan ke-13 median. Oke, ada error sebentar. Hasilnya tadi kita dapatkan adalah sebentar kita cek dulu. Oke, kita cek. Tadi ada yang terpotong tepatnya. Oke. Oke, kita akan kembalikan. Ada yang tergantikan tadi kodenya. Nah, di sini harusnya bukan 4 ya. Baik, kita kembali lagi, fokus di sini, kita lihat hasilnya. Ya, filter mediannya adalah 4. Ya, urutan ke-5. 9 per 2 kita bulatkan 5. Urutan, nah di sini ya. Jadi urutan yang paling minimum adalah 1. Lalu bagaimana untuk filter minimum? Ya, tentunya urutan pertama. Maka kita tinggal ganti angka 1. Urutan pertama nilainya 1, kita letakkan di sini. Begitu pula untuk filter maksimum. Filter maksimum urutan ke-9 nilainya 7. Kita letakkan di sini. Baik, kita akan coba dua langsung, minimum dan maksimum. Kita akan jalankan di dalam MATLAB untuk nomor urut 1 dan nomor urut UK atau yang ukuran dari matriksnya yang sudah dibariskan.
Oke, urutan ke-1 dan urutan OK. Ukurannya kan 9, jadi nilai ke-9. Oke, dari jumlah elemen yang maksimal. Oke, next nilainya F min nya adalah 1, filter maksimumnya adalah 7. Kita akan jalankan di sini. Oke. Ya, minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 7. Ya, sama seperti yang di sini ya. Minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 7. Nah, jika sudah, teman-teman bisa terapkan ini, bisa coba. Kalau sudah, dilanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita nanti akan berkenalan dengan filter titik tengah. Ya, di filter titik tengah ini kita akan jumlahkan, yaitu hasil dari urutan pertama dan urutan terakhir. Urutan pertama dan urutan terakhir dari dua nilai ini tadi kita akan jumlahkan, lalu kita akan bagi dengan 2. Maka kita akan dapatkan contoh misalnya 1 plus 7 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Di sini kita ganti dengan filter minimum. Lalu dengan filter titik tengah, maka kita akan dapatkan, sebenarnya kita bisa menuliskan di sini kan kita sudah mendapatkan ya minimum sama maksimum. Jadi F min tambah F max filter titik tengah FTT, oke, dibagi 2. Filter minimum, kemudian kita tambahkan filter maksimum, kita bisa bagi dengan 2. Atau bisa saja kita langsung aja ya, urutan ini kita tambah urutan ini, kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 4. Atau sama ketika ini kita letakkan di sini sebagai pengganti ini, lalu di sini kita gunakan seperti ini, sama aja nilainya, hasilnya 4. Oke, filter yang di filter titik tengah hasilnya adalah 4. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman terkait dengan perbaikan citra. Kita sudah mempelajari dan coba mengimplementasikan di dalam MATLAB kayak gitu ya, untuk operasi filter pada citra. Tadi ada beberapa hal kayak filter titik tengah, kemudian filter maksimum, filter minimum, dan seterusnya. Silahkan teman-teman coba pahami kembali, kemudian dibaca referensinya yang sudah saya lampirkan, kemudian coba diimplementasikan dalam MATLAB sehingga Anda bisa memahami betul proses yang kita lakukan, proses yang kemudian kita jalankan, yaitu filter atau perbaikan citra kayak gitu ya, untuk memperbaiki citra yang barangkali rusak atau barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Demikian materi untuk kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.